Ya, baiklah, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Pak Guru akan menjelaskan materi, ya, materi rangkuman. Di sini Pak Guru sudah rangkum materi kelas 5 Sekolah Dasar tematik 6. Tema 6 ya, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu perpindahan panas atau perpindahan kalor di sekitar kita. Lanjut ke mata pelajaran yang terkait. Nah, di sini mata pelajaran yang terkait adalah pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran IPA, dan pelajaran SBDP. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran di sini. Dengan mengidentifikasi hal-hal penting dari bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan, isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Berarti di sini masuknya ke pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu mencari hal-hal penting dari bacaan, sama seperti pembelajaran yang sebelumnya. Tapi ini ditambahkan dengan hasil kesimpulannya. Lalu yang kedua di sini tujuan pembelajarannya membuat peta konsep ya. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. Nanti Pak Guru kasih tahu ketika Google Meet cara membuat peta konsep itu seperti apa. Kalau yang belum paham ya. Lalu dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Ini Pak Guru ralat ya. Sebenarnya untuk pembelajaran 2 ini bukan konduksi, tetapi konveksi. Ya, nanti perpindahan panas. Kalau yang konduksi itu pembelajaran 1 yang kemarin. Tapi kita ini tidak melakukan percobaan ya. Nanti akan Pak Guru jelasin aja. Lalu yang keempat ini dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari. Siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah secara tepat. Udah jelas di sini berarti masuknya ke mata pelajaran SBDP. Nah, di sini ada gambar. Di sini gambar coba diamati dulu. Diamati. Ya, waktunya habis. Ada pertanyaan di sini. Perpindahan panas secara apakah pada gambar di samping? Ya, coba yang bisa pasti langsung nebak. Kalau nggak bisa, nanti ayo kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini sudah Pak Guru rangkum ya. Pak Guru rangkum untuk pembelajaran 2 ini. Di sini ada perpindahan panas atau kalor. Ingat ya, panas itu artinya sama dengan kalor. Nah, di sini perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Artinya apa? Konveksi itu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, lalu lihat ke tanda panah di sini berarti ngarahnya ke sini. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Nah, ini contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini pada saat merebus air berarti terjadi peristiwa konveksi ya. Lanjut ke arah panahnya. Nah, berarti ke sini perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nanti akan Pak Guru jelaskan. Pak Guru sudah rangkum untuk penjelasan tentang angin darat, angin laut di slide selanjutnya nanti ya. Nah, di sini yang terakhir, kotak yang terakhir di sini, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah ketika merebus air. Ya, merebus air kan ada buih-buihnya ke atas tuh. Terus ke atas ketika sudah matang itu. Nah, di sini penjelasannya, Pak Guru ulang. Air yang letaknya dekat dengan api berarti di bawah panci ya. Air yang paling bawah itu yang langsung berdekatan dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Nah, air buihnya itu jadi ringan, airnya itu menjadi ringan yang bawah sehingga seperti buih. Jadi ke atas, air yang bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Jadi tinggi-tinggian gitu airnya. Nah, lanjut ya. Ini sekarang Pak Guru membahas angin darat, angin laut. Nah, di sini. Karena peristiwa konveksi ini dapat juga menyebabkan angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat? Ya, di sini
Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Itu angin darat namanya. Nah, angin laut itu terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Nah, makanya seperti yang tadi contohnya Pak Guru bilang, kalau misalnya merebus air itu kan air yang dekat dengan panci itu akan menjadi enteng sehingga akan menimbulkan ke atas air tersebut, sehingga ke atas kayak seperti buih-buih gitu ke atas, lalu digantikan dengan air yang ada di atasnya, sehingga akan mengalir terus tuh, bukan mengalir, apa sih namanya, bergejolak lah ibaratnya. Nah, di sini diibaratkan kalau angin laut di sini contohnya di siang hari ini ombak. Nah, di sini ombaknya. Makanya para nelayan itu memanfaatkan angin darat untuk melaut. Jadi si nelayan ini berangkat ke laut kebanyakan itu pada malam hari, karena anginnya itu ibaratnya nggak ada ombaknya gitu. Makanya nelayan lebih banyak itu pada malam hari dibandingkan dengan siang hari. Ya, sampai sini lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini bahasa Indonesia. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf. Dalam bacaan, gunakan tabel berikut untuk menulisnya. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Nah, misal di sini ya, mencari hal-hal penting dari bacaan ya. Di sini, nah, yang ini nih. Nah, di sini misal di sini di paragraf berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, di paragraf 4 Pak Guru ambil yang contoh paragraf 4. Nah, nanti ketika sama seperti pembelajaran 1, ketika nanti kalian sudah membacanya, nanti apa informasi yang bisa diambil di situ? Misalnya ada sebenarnya lebih dari satu juga. Sebenarnya satu paragraf hal-hal yang pentingnya bisa lebih dari satu. Nah, misal di sini Pak Guru ambil contoh ya. Contoh Pak Guru ambil di sini pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah, juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini Pak Guru ambil contoh. Nah, di sini begini cara mengerjakannya untuk hal-hal yang penting dari bacaan. Ini misal hanya satu ya yang Pak Guru ambil. Nanti bisa terkadang juga satu paragraf bisa lebih dari satu hal-hal yang pentingnya. Lanjut ya ke slide selanjutnya itu ada. Nah, sekarang kita belajar SBDP tentang seni tari. Di sini Pak Guru sudah membuat rangkumannya juga. Di sini seni tari ini pola lantai dalam seni tari. Ya, seni tari yang dipelajari di sini pola lantai. Pola lantai dalam seni tari. Apa itu? Pola lantai. Ya, jadi pola lantai itu bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Lanjut ke kotak yang bawah, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Jadi pola lantai ini tidak hanya misal hanya satu penari atau dua penari khususnya gitu. Jadi nggak juga. Jadi pola lantai ini digunakan untuk bisa yang penarinya satu, bisa yang penarinya lebih dari satu. Nah, ini pola lantai yang digunakan. Selanjutnya, nah di sini pola lantai dalam seni tari. Nah, ada garis horizontal ini nih, garis horizontal. Lalu ada garis vertikal. Nah, bentuknya seperti ini. Garis miring atau diagonal. Terus yang keempat itu garis lengkung. Ya, ini namanya pola lantai dalam seni tari. Pola lantai dalam seni tari. Ya, selanjutnya
Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Pertama Pak Guru jelaskan yang gambar A dulu. Ya, di sini gambar A terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan melengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Oh, ini penjelasan yang tadi ya. Ini penjelasan yang tadi. Nah, Pak Guru hapus. Ya, nah di sini. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Nah, di sini. Ini pola lantai lurus ya. Lalu ya, selanjutnya yang gambar B dilihat di sini. Gambar B, selain garis lurus terdapat juga pola garis melengkung. Ini melengkung kan? Tuh. Garis melengkung yang tadi Pak Guru dijelasin juga sebelum slide yang ini. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nih polanya, bisa hanya seperti ini, bisa hanya seperti ini, bisa nih seperti angka 8, atau bisa pun melingkar. Ya, selanjutnya nih tarian yang menggunakan pola pola lantai. Sini ada contoh tari jaran kepang. Nah, tari jaran kepang ini berasal dari Jogja. Lalu mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Lengkung dan lurus. Nah, lengkung kan seperti ini. Nih, lengkung. Nah, lurus seperti ini. Ya. Ya. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus, maksud Pak Guru garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Tadi yang udah Pak Guru jelasin ya di slide sebelumnya. Nah, jadi di sini pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu ya. Jadi nggak ada maknanya. Pola lantai dibuat untuk formasi penari, hanya biasa untuk formasi aja. Ada yang memiliki makna. Nah, di sini Pak Guru mau jelasin. Nah, di sini tari Bedaya Semang. Sama, berasal dari Jogja juga, dari Yogyakarta. Lalu mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Jadi, tiap pola ini ada artinya. Jadi ada maknanya tersendiri. Nah, di sini pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu. Ada nama-namanya untuk polanya seperti namanya nih gawang jejer wayang, lalu gawang 3-3 atau gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, ini tentang pola lantai. Nah, sampai sini Pak Guru tutup rangkuman Pak Guru untuk pembelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.